Alhamdulillah Alhamdulillahil wahidil ahad Al-fardis samad Alladzi lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwan ahad Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Syahadatan takunu sababin na'imil mu'abbad Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mufaddalul musharraful muayyad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'un wa sajad wa sallama tasliman katsira Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah Ittaqullaha ta'ala fid darrati wal masarrat wa'lamu anna as-salata min a'malil wajibat walil qurbat qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan kita. Marilah kita terus meningkatkan keimanan kita, meningkatkan wawasan keislaman kita, meningkatkan mutu kualitas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai umat yang hidup di akhir zaman, umat yang hidup di ujung usia, yang akhir-akhir ini bencana terjadi di mana-mana, virus pun terjadi di mana-mana. Maka dari itu kesadaran betul buat kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk terus pasrah, tawakal dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya bukan hal yang mudah, juga tidak hal yang sulit. Yang paling sederhana sekali di dalam kehidupan kita semua, selain daripada kita silaturahmi, menjaga persaudaraan sesama umat manusia, apalagi sesama umat Islam, tanpa melihat golongan apapun, tanpa melihat ormas apapun, yang dilihat adalah manusia, yang dilihat adalah umat Islam. Hadirin sholat Jumat rahimakumullah. Hal yang paling sederhana ketika kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sekiranya apa yang kita kerjakan di dunia ini selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala, Islam sudah mengajarkan sangat mudah sekali. Apa demikian ajaran-ajaran Islam? Yaitu ketika kita melakukan segala sesuatu perkara yang baik, aktivitas kita, bekerja, menafkahi istri, yang narik beca, yang jualan di pasar, awalilah segala sesuatunya dengan apa? Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama dan atas nama Allah, sehingga apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak lepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengandalkan kekuatan kita. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling lemah sekali. Bisa apa kita di dunia ini? Hanya didatangkan angin saja yang sangat kencang, mau lari kemana kita? Pernah enggak kita membayangkan suatu saat dunia ini gelap gulita, tanpa ada cahaya sedikit pun, kemudian tiba-tiba hujan datang dengan sangat derasnya,
petir menyambar ke sana kemari, kemudian datang angin kencang, apa yang kita bisa lakukan? Maka Islam mengajarkan sekali lagi mengawali segala sesuatu dengan bismillah. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu imri'in dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang baik dan tidak diawali dengan bismillah, artinya tidak mengawalinya dengan menyebut nama Allah, maka akan hilang keberkahannya, tidak ada barokahnya. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita membiasakan diri. Ketika mau makan bismillah, ketika mau minum bismillah, mau tidur bismillah, mau naik motor bismillah. Begitupun kita mengakhiri segala aktivitas kehidupan kita di dunia ini, diakhiri dengan tetap mengucapkan alhamdulillah. Sehingga apa? Kita mengawali dengan menyebut nama Allah, kita pun mengakhiri dengan menyebut nama Allah. Hal yang sangat sederhana sekali. Sehingga setiap detiknya kita terus membawa, mengatasnamakan serta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas tidur membiasakan diri dengan mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk hidup, melanjutkan kehidupan. Setelah kita pergi yang diawali dengan bismillah, kemudian kita pulang lagi ke rumah dengan mengucapkan alhamdulillah. Setelah kita ketuk salam, masuk rumah assalamualaikum, kemudian duduk sambil menghela nafas alhamdulillah sampai di rumah dengan selamat. Kita tidak pernah membayangkan ketika kita keluar dari rumah kita tanpa mengucapkan bismillah, seumpama kemudian di tengah jalan terjadi sesuatu. Artinya kita ketika terjadi sesuatu, kita tidak membawa nama Tuhan, kita tidak membawa nama Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita keluar dari rumah kita, kemudian kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian keluar, baik yang dari kendaraan mobilnya ataupun motornya ataupun yang jalan kaki, kemudian di tengah jalan terjadi sesuatu yang membahayakan diri kita, baik tertabrak ataupun terbegal dan sebagainya, tapi ketika kita keluar rumah kita membawa nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa jadi sebab husnul khotimahnya kita. Kita mati dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mati dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita kembali ke rumah kita, kemudian kita menghela nafas mengucapkan alhamdulillah. Betapa dahsyatnya kalau setiap hari kita bisa melakukan demikian. Tidak ada celah sedikit pun, setiap detiknya tidak ada celah untuk memikirkan keburukan orang lain, untuk menjahat kepada orang lain, berbuat zalim kepada orang, tidak ada. Karena setiap kita melangkah selalu membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap akhir kita melangkah selalu membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala alhamdulillah khalisan dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah dengan ikhlas, kita akan masuk surga. Dan ketahuilah wahai para jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwa huruf alhamdulillah jumlahnya 8 dan pintu surga jumlahnya 8. Maka barang siapa yang membiasakan diri mengucapkan alhamdulillah, maka dia akan masuk surga lewat pintu manapun yang kita kehendaki. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengawali segala aktivitas kita yang ringan maupun yang berat dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita pun mengakhiri kegiatan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat. Wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.